nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para pemuda sekalian, ahli pengajian yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa terus melanjutkan upaya kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan berkah yang tiada hentinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, materi kita pada malam hari ini meneruskan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan hakikat fitnah. Tentu saja fitnah ini kita ulas, kita kaji berdasarkan sumber dari Al-Quran khususnya. Kemudian nanti kalau memang ada hadis, kita akan sampaikan hadisnya. Hanya memang pokoknya yang kita akan sampaikan adalah apa yang tercantum dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fitnah di setiap firman-Nya dan bagaimana maknanya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji salah satu penggunaan kata fitnah dalam Al-Quran dengan makna balaun syadid, ya, atau balaun azim. Jadi ujian berat. Pada kesempatan yang lalu di ujian berat, baik itu ujian yang ditimpakan kepada manusia secara umum atau juga maknanya adalah ujian yang berat ini ditimpakan kepada orang-orang beriman. Kita sudah pernah mengulas masalah ini. Di antara bentuk-bentuk dari balaun syadidun yang ditimpakan kepada manusia secara umum, di antaranya misalnya harta, ya, kemudian anak, atau juga bencana alam, gunung meletus, kemudian gempa bumi. Itu merupakan balaun syadidun, ujian berat yang dihadapi oleh manusia secara umum. Jadi tidak hanya berlaku kepada orang-orang tertentu saja, apakah dia itu muslim atau juga kafir, sama-sama. Ya, sama-sama. Masalah anak misalnya, ya normal saja. Orang mukmin punya anak. Orang kafir juga punya anak. Nah, ini pengertian dari bahwa balaun syadidun ini ditimpakan kepada seluruh umat manusia, gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan balaun syadidun ini atau ujian berat ini, itu ditimpakan kepada orang-orang beriman secara khusus. Orang-orang beriman secara khusus. Nah, ini penting sekali kita tekankan bahwa dengan kita mengatakan beriman kepada Allah, maka bagaimana? Ketika kita beriman kepada Allah, maka bagaimana? Ya, ini pertanyaan penting ini. Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang terjadi?
Coba apa yang terjadi? Itu harus jadi pertanyaan kita. Apa yang terjadi? Gitu ya. Sebagaimana kemarin saya kutip ya, firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja bebas mengatakan kami beriman kepada Allah? Wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Ya. Jadi yang harus kita tekankan bersama-sama di sini berdasarkan firman Allah ini sebagai orang-orang beriman, sekali lagi, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, ketika kita mengucapkan syahadat, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jangan salah paham. Jangan membayangkan bagaimana? Maaf nih, jangan membayangkan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiba-tiba kaya. Betul? Betul? Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, tiba-tiba jadi presiden. Begitu? Kan enggak. Betul? Betul enggak? Ketika kita mengatakan saya muslim, tiba-tiba dapat jodoh. Begitu enggak? Begitu enggak? Gak bisa begitu. Rumusannya bagaimana? Rumusannya ketika kita berani mengatakan saya beriman, ketika kita berani mengatakan saya orang muslim, ketika kita berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka rumusannya bagaimana? Siap-siaplah kita diuji oleh Allah atas perkataan kita itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak di antara kita, saya sudah beberapa kali menemukan orang-orang yang mengaku mu'allaf. Orang-orang yang mengaku mu'allaf bagaimana? Gitu. Barusan beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang mu'allaf. Ya, seorang mu'allaf yang katakanlah dalam kondisi sangat miskin. Sangat miskin. Bayangkan saja, sangat miskin. Dengan kemiskinannya dia mengatakan bahwa saya ingin membuktikan adakah Allah itu. Coba bayangkan, adakah Allah itu ya. Ketika kesempitan hidup yang dia alami menggugah saya dan beberapa teman untuk membantu orang ini, yang mu'alaf ini, yang ketimpa kemiskinan ini, bukan hanya dirinya, keluarganya. Kita sampai mengeluarkan uang, sejumlah uang untuk apa? Untuk membantunya. Berani-berani dia mengatakan apa? Saya ingin uang ini langsung Allah yang menyampaikannya. Berarti ilmunya belum nyampe itu. Ilmunya belum nyampe. Ya, itu ilmunya belum nyampe. Nah, inilah yang terjadi. Justru ketika kita mengatakan aku orang beriman, bagaimana? Ya udah, kita harus siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diujinya oleh apa, Pak? Berbagai macam hal. Ya. Pertama di antaranya diuji apa? Dengan kewajiban sholat. Itu ujian kewajiban sholat itu. Kita melaksanakan sholat nih, Pak. Ujiannya berhenti gak, Pak? Halo? Ujiannya berhenti gak? Enggak berhenti, nambah. Diuji apakah kita konsisten, istiqomah menjalankan sholat. Datang lagi ujian apa? Ibadah saum. Berhenti gak ujiannya ketika kita sudah melaksanakan saum tahun ini misalnya? Enggak berhenti, terus aja ujian. Ya. Gitu. Jadi jangan salah paham. Gimana sih nih? Orang gak beriman bisa sampai menjadi orang terkaya sedunia. Disangkanya kemuliaan itu diukur dengan materi, kemuliaan iman itu diukur dengan materi. Gitu. Maka kita harus banyak belajar.
Harus banyak belajar kepada sosok seorang mukhadram, ya. Artinya orang yang hidup semasa dengan Nabi tapi nggak bertemu dengan Nabi. Ya, dia adalah apa? Aid siapa? Al-Qarni. Ya. Rasulullah mengatakan dia ini betul tidak dikenal, tapi sesungguhnya dia adalah sosok yang sangat-sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Masya Allah. Nah ini sebagai kasus ya, contoh. Itu Pak ya. Nah, ini harus dipahami itu. Itu makna fitnah dalam Al-Quran, yang kata fitnah yang digunakan Allah dalam Al-Quran dengan makna apa? Ujian yang berat. Gitu ya. Ujian. Jadi kalau nyebut ujian ya macam-macam tuh. Tapi kalau udah fitnah, oh itu ujiannya berat. Gitu ya. Baik, untuk makna kedua yang ada dalam Al-Quran, ya, yaitu apa? Azabun. Justru makna fitnah kedua dalam Al-Quran apa? Azabun. Azabun. Luar biasa. Ya, luar biasa. Azabun. Gitu. Coba untuk makna ini yang paling jelas itu, misalnya catat nih, tidak tercantum di sini dalam surah Yunus ayat 83. Surah Yunus ayat 83. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum, ya, ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Fama amana li Musa, tidak ada orang yang mau beriman kepada Nabi Musa. Ini zaman Firaun ya, ketika itu. Illa dzurriyyatum min qaumihi, kecuali apa? Kerabat dekat Nabi Musa yang mau beriman kepada Nabi Musa. Tuh. Ala khaufin. Kenapa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel justru tidak mau beriman kepada Nabi Musa? Jadi jangan dianggap Pak ya Bu, yang namanya Bani Israel ketika Allah mengutus salah seorang di antara mereka menjadi rasul, otomatis Bani Israelnya beriman. Enggak begitu. Nih buktinya. Ya. Nih buktinya. Nabi Musa merupakan salah seorang nabi yang sangat terkenal di kalangan Bani Israel. Dia bukan raja, bukan. Ya. Nabi Musa itu bukan raja. Bukan. Tapi Nabi Musa adalah sosok yang yang menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan Bani Israel dari apa? Dari kepunahan, dari keterpurukan. Karena ketika itu di kerajaan Firaun, di kerajaan Mesir yang rajanya Firaun, Bani Israel gimana Pak? Statusnya sebagai budak. Tuh ingat tuh. Itu dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel, dan yang paling banyak dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kondisi seperti ini luar biasa. Jadi Allah memberikan informasi kepada kita, belum tentu orang-orang Bani Israel itu gimana? Otomatis beriman. Padahal apa? Begitu banyak nabi-nabi yang diturunkan Allah, yang diutus oleh Allah, berasal dari kalangan Bani Israel. Ya, ini buktinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa alasan mereka tidak beriman ketika itu? Ketika itu mereka tidak beriman karena apa? Ala khaufin min Fir'aun. Karena takut kepada Fir'aun. Gitu. Wa malaihim, dan apa? Tentaranya. Ayaftinahum, ya.
Apa yang dilakukan Fir'aun kepada mereka, kepada orang-orang Bani Israel? Tadi yang pertama apa? Perbudakan. Perbudakan. Ya. Dan yang selanjutnya apa? Pembunuhan yang disertai dengan apa? Penyiksaan. Jadi kata-kata yaftinahum di sini bukan sekedar membunuh, Pak. Tapi apa? Menyiksa dengan berbagai macam metode penyiksaan yang sangat keji. Ya, maka Allah menggunakan kata fitnah di sini untuk menggambarkan sebuah perbuatan pembunuhan yang massal, Pak. Dan apa? Keji. Jadi ada sifat keji, pembunuhan. Jadi yang namanya membunuh dengan menyiksa itu sifatnya apa? Keji. Ya, jadi di sini artinya apa? Yaftinahum, menyiksa sampai mati. Ya, jadi bukan sekedar dipenggal gitu selesai itu mah. Tapi kalau ternyata mereka sampai disiksa, gitu ya. Nah, makanya terkenal tuh pada saat itu tentara Fir'aun adalah tentara yang ahli dalam hal penyiksaan. Ya, maka orang-orang Bani Israel apa? Sangat takut menghadapi metode penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, salah satunya kisah yang sangat terkenal siapa? Dari kalangan Bani Israel yang syahid. Ini syahid ya. Syahidah siapa? Siapa? Siti Masitoh beserta keluarganya. Siti Masitoh beserta keluarga. Mereka adalah keluarga Siti Masitoh ini adalah keluarga ahli surga yang disiksa oleh Fir'aun tapi tetap beriman dengan siksaannya itu. Ya mungkin pernah ada yang mendengar bagaimana keluarga ini menghadapi menghadapi siksaan yang sangat keji yang pada saat itu boleh dibilang orang tuh ya Allah ya sampai ngeri melihatnya. Apa itu? Bagaimana penyiksaan kepada Siti Masitoh? Ada yang tahu? Direbus. Jadi Fir'aun itu menyediakan tungku besar, api yang sangat besar sampai tuh airnya menggelegak begitu ya. Ya, dan orang-orang yang dianggap melawan Fir'aun itu dijeburkan ke dalam tungku yang berisi air bergolak itu sampai meronta-ronta. Waduh ya Allah, subhanallah ya. Tapi ketika itu bagaimana? Siti Masitoh beserta keluarganya dengan tegar menghadapi siksaan seperti ini dan justru tersenyum ketika mereka menapaki jalan menuju tungku yang sedang bergolak itu. Ya, ini semacam gambaran penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan maksud saya menceritakan ini justru kan kita menceritakan tentang kata fitnah yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Nah seperti itu ya. Nah sekarang mari kita lihat satu persatu contoh-contohnya ya. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya di sini. Ya, pertama azabun, ya, penggunaan kata fitnah yang bermakna azabun. Pertama itu azabun fil akhirah. Azabun fil akhirah. Siksaan di akhirat nanti. Gitu. Maka itu misalnya tercantum dalam surah Az-Zariyat. Contoh nih. Contoh dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu, ini sebenarnya panjang ya ayat ini. Maksudnya kesatuan itu panjang, cuman saya hanya mengambil ayat yang ada kata-kata fitnahnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun." Ya.
Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Yani sebuah ungkapan yang harusnya menggetarkan jiwa kita. Kutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Ya, hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab. Ya, yaumahum 'alan nari yuftanun. Ya, pada hari mereka yuftanun diazab di dalam neraka. Dikatakan kepada mereka, ya, zuqu, rasakanlah fitnatakum, ya, azab kalian yang kalian terima ini, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Jadi orang-orang yang suka berdusta itu, Pak, ya, orang-orang yang suka berdusta di dunia itu suka nantangin. Nantangin apa? Nantangin siksaan. Ya, mana siksaan gitu. Ya, mereka mengatakan gimana? Bilakah hari pembalasan itu? Kapan sih? Azab tuh kapan sih? Mana sih azab itu? Jadi orang-orang seperti ini nantangin gitu. Nantangin. Ada yang Allah langsung jawab, adanya apa? Ditunda jawaban yang nanti di akhirat. Gitu. Biar sekalian apa? Biar sekalian kelojotan nanti di akhiratnya. Itu maksudnya ya. Itu. Nah, jadi fitnah yang kata fitnah yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an itu adalah bermakna azab di akhirat kelak, yaitu siksa api neraka. Ya. Saya pikir itu sesuatu yang harus kita waspadai bersama-sama. Ya, karena yang namanya tadi ya, yang namanya saya jelaskan tadi, yang namanya fitnah sampai sebuah pembunuhan, katakanlah siksaan, itu sangat bersifat keji. Ya. Siapa di antara kita yang kuat? Sekali lagi, siapa di antara kita yang kuat melihat penyiksaan? Betul? Coba di antara kita manusia, jangankan penyiksaan, ada orang yang mukul aja perasaan gimana? Ngeri. Betul, Pak? Ngeri. Ya, orang yang baku hantam dengan tangan kosong gimana? Udah ngeri. Apalagi kaum ibu, betul, Bu? Ngeri. Kenapa? Ada kekejian di situ. Coba bagaimana bila itu yang namanya perkelahian, ya, saling serang itu menggunakan senjata, kan akan lebih mengerikan lagi. Nah, inilah sifat dari siksaan. Jadi al-fitnatu itu mengandung kengerian, gitu ya. Al-fitnah itu mengandung kekejian. Sifat dari fitnah itu. Maka nanti ketika apapun perbuatan dinisbatkan kepada kata-kata fitnah ini, maka dia mengandung tadi kengerian, mengandung kekejian. Termasuk di dalamnya tadi, ya, termasuk di dalamnya makna azab dalam Al-Qur'an, ya, yaitu siksaan. Begitu. Nah, ini juga ketika kita berbicara tentang balaun syadidun, Pak, balaun syadidun itu nanti ada juga bentuk-bentuk yang ujian-ujian yang akhirnya memiliki sifat kengerian, kekejian, itu ada nanti. Gitu. Contoh misalnya ujian untuk berperang. Itu kan berperang bagaimana? Harus mengocorkan darah atau kita yang kena, kan gitu. Itu diantaranya. Gitu. Nah, apalagi dalam kondisi saat-saat seperti ini. Kondisi saat-saat seperti ini. Ini udah luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sudah menyimak semacam berita, ya. Masjid-masjid dilemparin, ya. Masjid-masjid dilecehkan. Terakhir masjid yang dilecehkan yang terakhir nih, masjid tua, ya.
masjid tua yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Sudah ada tuh. Ya, Indonesia belum merdeka. Yaitu Masjid Pajagalan di Bandung. Asal muasalnya dari berkembangnya persatuan Islam. Bayangkan saja, ada orang yang berani memfitnah. Ini kan sudah sesuatu yang sifatnya keji. Alhamdulillah kita semua bisa menenangkan umat agar mereka tidak terprovokasi begitu ya. Nah, ini salah satunya. Baik. Kemudian juga ada tuh ya dalam Al-Qur'an, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Ya. Inna ja'alnaha fitnatal lizzalimin gitu ya. Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Ya. Nah, ini tentang pohon zakum, Pak. Tentang pohon zakum. Singkatnya katakanlah inna ja'alnaha fitnatal lizzalimin. Sesungguhnya pohon zakum itu apa? Siksaan yang berat. Bagi siapa? Lizzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Ya, nanti di neraka, Pak. Di neraka itu ada pohon. Ada pohon. Kalau di dunia pohon itu kan dibayangin gimana? Sumber kehidupan, betul? Buah-buahan, daunnya juga bisa dimakan, ya. Daunnya juga bisa dimakan tuh ya. Itu bayangan luar biasa. Pas disiksa di neraka, ada pohon. Udah gitu apa? Pohonnya ada buahnya merah. Merahnya tuh menggiurkan luar biasa. Gitu, Pak. Ya. Nah, ketika buah zakum ini dimakan, subhanallah, bukannya kenyang, bukannya dahaganya hilang, bagaimana? Tambah haus. Padahal itu berair itu. Buah zakum itu berair. Tapi ketika dimakan itu semakin apa? Semakin haus. Semakin kering tenggorokan ini rasanya. Gitu. Maka itu akan menyiksa luar biasa. Di pohon zakum ini merupakan apa? Fitnah. Siksaan yang menyengsarakan orang-orang yang zalim. Gitu ya. Nah, ini gambaran betapa siksa neraka ini sekali lagi menimbulkan kesan kengerian, menimbulkan gambaran kekejian, menimbulkan gambaran kengerian yang sangat luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa merenungkan dengan sedalam-dalamnya apa yang Allah sampaikan kepada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fitnah ini untuk jadi pelajaran buat kita agar kita semakin waspada mawas diri begitu ya. Nah, kemudian azabun di sini ternyata juga ketika Allah jelaskan itu tidak hanya terjadi di akhirat kelak. Tidak hanya terjadi. Kalau di akhirat yang namanya fitnah itu pasti terjadi. Pasti. Ya, pasti. Tapi ketika di dunia itu belum tentu. Maksud belum tentu itu bukan dalam pengertian Allah tidak sanggup mengazab manusia di muka bumi, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kan tadi tuh ada orang yang masuk kategori tukang bohong. Ya, betul? Nah, ternyata azabnya ditunda di akhirat. Bagaimana dia shock berat begitu. Shock berat luar biasa. Kenapa? Enggak terbayangkan kalau ternyata azab itu nyata. Gitu ya. Itu sebagai siksaan juga sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga di dunia ya. Contoh saja dalam surah Al-Maidah ayat 70 sampai 71. Ini ayatnya rada panjang ya. Diawali dari ayat 70-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula
Jadi kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami mengutus kepada mereka rasul-rasul. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Tuh, ini kurang ajarnya Bani Israel nih, Pak. Ya. Apa? Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian rasul itu apa? Mereka dustakan. Didustakan apa? Tidak diakui, tidak diimani gitu. Sama halnya ketika apa? Nabi Musa tadi tidak diimani. Kenapa? Dianggapnya Nabi Musa tidak mampu mengalahkan kekuatan Fir'aun. Siapa Nabi Musa? Siapa Nabi Musa? Dia tidak punya kekuatan apapun di hadapan Fir'aun. Itu anggapan orang-orang Bani Israel, gitu ya. Yang paling luar biasanya apa? Sebagian yang lain mereka bunuh, Pak. Ya, mereka bunuh. Jadi rasul-rasul dari kalangan Bani Israel itu banyak, Pak, yang dibunuh oleh mereka sendiri. Yang dibunuh oleh mereka sendiri. Ini kan sebuah perbuatan yang sangat licik, luar biasa. Ketika mereka berhasil menyudutkan Rasul itu, ketika mereka berdakwah berhasil disudutkan, berhasil difitnah, ya udah selesai, gitu. Tapi kalau nggak bisa disudutkan, tidak bisa difitnah, bagaimana? Dibunuh. Ya. Sebagaimana juga yang terjadi misalnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukankah ada upaya-upaya kepada Nabi Isa itu untuk apa? Terjadi pembunuhan. Meskipun ceritanya lain nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kan intinya mereka ingin, ya, agar Nabi Isa ini bisa tidak melanjutkan dakwahnya untuk menyembah Allah. Begitu di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan Bani Israel, gitu. Nah, ketika ternyata dakwah Nabi Isa ini sudah menyudutkan mereka begitu teganya bekerja sama dengan apa? Tentara Romawi. Untuk apa? Untuk berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, juga beberapa katakanlah kasus nabi-nabi yang lain, yang bahkan di ayat yang lain dijelaskan cara membunuhnya pun bagaimana macam-macam. Ada yang dibakar, subhanallah. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang luar biasa melampaui batas. Makanya di ayat selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahasibu alla takuna fitnatam fa'amu wasammu thumma taballahu alaihim thumma amu wasammu katsirum minhum wallahu basirun bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun. Ya, wahasibu alla takuna fitnatan. Jadi atas perbuatan mereka ini, Pak, mereka mengira nggak akan terjadi apa. Kalau mereka mendustakan para nabi, kalau mereka tidak beriman kepada para nabi, bahkan kalau mereka membunuh para nabi, mereka akan apa? Tidak kena yang namanya azab dari Allah atas perbuatan keji mereka. Gitu ya. Maka banyak di antara mereka di sini disebutkan, ya, ada yang buta, kemudian ada yang misalnya tuli, gitu. Dan mereka itu betul-betul mengalami semacam, ini kan gambaran saja. Kalau buta, tuli kan semacam ini ya, semacam penyakit lah gitu ya, semacam penyakit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua perbuatan-perbuatan dosa kita di muka bumi itu bisa saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyakit-penyakit, Pak. Ya, dalam bentuk penyakit-penyakit. Itu. Nah, makanya kalau kita mengalami sakit, misalnya ini dari versi kitanya, Pak ya. Dari versi kitanya nih. Kalau kita mengalami sakit,
maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit tersebut maka Allah sesungguhnya sedang apa? Sedang mencuci dosa-dosa kita. Ya, itu makna sakit ya bagi orang-orang beriman. Beda dengan makna sakit bagi orang-orang yang kafir. Makna sakit bagi orang-orang kafir adalah apa? Azabun, fitnatun. Gitu. Tapi sakit bagi orang-orang beriman adalah jalan kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jalan bagi kita untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita Ustaz Aceng Zakaria itu menuliskan sebuah buku kecil yang sangat luar biasa. Ini bukunya laku, Pak. Kayak kacang goreng. Lakunya di mana, Pak? Mau tahu gak? Lakunya di rumah sakit. Lakunya di rumah sakit. Ya. Ustaz Aceng ini mengarang buku berjudul Sakitku Ibadahku. Coba Ustaz Damar cari ya. Bukunya kecil. Kalau nggak salah sih kurang dari 10.000 bukunya itu harganya. Ya, Sakitku Ibadahku. Itu di Bandung, rumah sakit seperti Al Islam ya. Itu kan suka ada tukang jualan buku ya. Itu kata yang jualan bukunya, ini buku ini yang paling laris apa? Sakitku Ibadahku. Sampai direktur rumah sakitnya itu menganjurkan para pasien ini apa? Baca buku ini. Ya kenapa? Karena sakit itu luar biasa, bisa menjadi lahan ibadah buat kita. Bisa menjadi lahan ibadah. Gitu ya. Nah, makanya bagi orang-orang beriman sekali lagi ya, jangan sampai putus asa ketika kita mengalami sakit. Karena sesungguhnya sekali lagi, sakit itu dalam pandangan Allah kepada orang-orang beriman sebagai jalan kasih sayang Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan. Ya, bapak-bapak nih, mohon maaf nih ya. Jangan ngiri nih, orang yang sehat jangan ngiri ya. Jangan ngiri. Orang yang sehat datang ke masjid, sholat berjamaah di sini, itu pahalanya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang sakit yang sanggup ke masjid. Ya, jangan ngiri nih bagi orang sehat ya. Bukan maksudnya supaya sakit, bukan. Ya, ini justru untuk memotivasi kita semua. Maka dengan tantangan yang kita hadapi tetapi sama dengan orang yang sehat, orang yang sakit nih beramalnya setara dengan orang yang sehat, maka pahalanya beda, Pak. Lebih besar orang yang sakit dibandingkan dengan orang yang sehat. Gitu ya. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi kita semua. Apapun yang Allah timpakan kepada kita harus kita sikapi dengan bijak. 2, sikap orang beriman menghadapi segala macam yang Allah berikan kepada kita. Syukur, sabar. Gak ada lain. Syukur, sabar. Ketika kita diberi kesehatan apa? Syukur. Ya, jangan maksiat. Mentang-mentang sehat bagaimana? Ya, ngador seenaknya. Sakit, sabar, jangan banyak mengeluh. Justru dengan kesulitan yang kita hadapi, Allah sediakan pahala yang lebih besar bagi kita semua. Ya, nah ini mungkin beberapa penjelasan tentang penggunaan kata fitnah ya dalam firman Allah yang tercatat dalam Al-Quran. Bagaimana Allah memaknai kata fitnah dalam Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini yang kita bahas adalah apa? Makna siksaan ya. Baik siksaan itu terjadi pasti di akhirat dan juga terjadi di dunia sekarang ini. Maka meskipun sebuah kejadian itu sama, maka sesungguhnya maknanya akan berbeda. Ya.
Kematian bagi orang-orang kufur adalah apa? Fitnah. Kematian bagi orang-orang beriman adalah berkah, Pak. Gitu harus cara pandangnya. Gitu. Sakit bagi orang-orang kafir apa? Fitnah, siksaan. Tapi sakit bagi orang beriman adalah apa? Kesempatan kita untuk berbuat sebaik-baiknya. Berkah kan? Gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Jangan sampai sekali lagi apapun yang sampai kepada kita menjadi fitnah, menjadi siksaan, jangan. Ada gak orang dikasih 10 triliun itu siksaan? Ada gak? Halo? Dikasih 10 triliun siksaan? Mana ada? Justru ada. Jangan salah. Ya. Kita tahu apa? Istidraj. Ya. Istidraj. Apa itu? Sesuatu yang kelihatan itu ini kenikmatan, tapi sesungguhnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah menjalankan perintahnya, untuk istiqomah sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.